dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpah karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid At-Tahirin ini dalam rangka majelis taklim. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar kita yakni Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya yaitu penyampaian Presiden PBI, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita di subuh hari ini, saya memohon agar kiranya kita semua mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tua kami, ayah kami di 4 hari yang lalu meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah taala angkat derajatnya, Allah masukkan beliau beserta istrinya, ibu saya di dalam surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Syaikhulillahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Di pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat An-Nisa ayat 35. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 36, An-Nisa ayat 37 kalau memang memungkinkan waktu kita sampai An-Nisa ayat 38. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 36 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar supaya senantiasa memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kalian mensekutukannya dengan apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah, berbuat baiklah Anda kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Allah perintahkan kita wabidil qurba, menyambung silaturahmi dengan keluarga dekat kita. Selanjutnya wal yatama, kita juga diperintahkan untuk memperhatikan anak-anak yatim. Yang kelima wal masakini, kita juga diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang miskin. Yang keenam wal jari zil qurba, para tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita, yang dekat dengan kita. Wal jaril junubi, atau tetangga-tetangga yang rumahnya sudah lumayan jauh dari kita. Yang selanjutnya wabnis sabili, orang yang habis bekalnya, di perjalanan habis bekalnya. Lalu wama malakat aimanukum, atau para budak yang berada di tangan-tangan kalian. Itu semua adalah perintah Allah agar supaya kita memperhatikannya. Kenapa? Karena perihal-perihal tersebut adalah salah satu aktivitas ibadah yang besar di hadapan Allah. Ketika kita tinggalkan atau ketika kita sengaja bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka na'udzubillah akan masuk pada kategori dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas satu-satu. Allah Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Ifradullahi bil ibadah, mengkhususkan ibadah kita hanya kepadanya. Tidak boleh ibadah yang kita lakukan dibentukkan dengan siapapun, kepada siapapun, kapanpun,
kecuali ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan semua fasilitas kehidupan kepada kita, maka selayaknya bukti syukur tersebut Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya murni tanpa mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk ibadah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, perihal ini ibadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya adalah kunci dari keselamatan. Kunci dari keselamatan. Selamat di dunia, selamat pula di akhiratnya. Ketika kita menyembah hanya kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sekutuan apapun. Menyembah di sini ma'asyiral hadirin adalah melaksanakan perintah-perintahnya dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kepada kita. Karena orang yang paling tahu tentang ibadah kepada Tuhan adalah nabinya. Karena Allah mengajarkan kepada nabinya bagaimana caranya untuk menyembah Allah. Bagaimana caranya kita sebagai makhluk untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Maka Allah mengajarkannya melalui malaikat Jibril. Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, sholat cak ini, puasa cak ini, zakat cak ini, haji umroh cak ini, begitu selanjutnya. Diajarkan, dicontohkan, lalu Nabi mengajarkan kepada sahabatnya dan mencontohkan kepada sahabatnya ila yaumina hadza sampai pada hari ini. Itulah ibadah. Jangan macam-macam buat ibadah lain. Kecuali ada dalil yang memperkuat ibadah tersebut. Contoh, mungkin niat kita bagus, Pak. Sholat subuh 4 rakaat, misal. Kenapa dia sholat subuh 4 rakaat bukan 2 rakaat? Karena katanya baru bangun tidur gitu nih, seger niat. Sudah bangun tidur, lah mandi pulok sebelum ke masjid, seger niat. Waya-waya nambah 2 rakaat, katik masalah. Tadinya sholat subuh 2 rakaat, karena dengan alasan seger, aku kepengen ibadah lebih bagus di hadapan Allah. Jadi dia sholat subuh 4 rakaat, boleh tidak ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan kepada kita bahwa sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Kamu dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit, sholat subuh 2 rakaat. Kamu dalam kondisi mukim atau musafir, sholat subuh 2 rakaat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini adalah contoh dari Nabi bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Maka jangan macam-macam. Nah, yang itu baru asli yang disebut bid'ah. Asli itulah yang disebut dengan bid'ah. Karena jelas sholat subuh 2 rakaat ditambahnya jadi 3 atau jadi 4 atau jadi 10. Karena tadi dengan alasan seger. Baru bangun tidur, sudah mandi, lemak bulog, badan ini sehat, sholat subuh 4 rakaat baik. Tidak jadi, bid'ah itu namanya. Bid'ah namanya. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, yang mana ada dalil yang membenarkannya, atau ada kias yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, maka silakan kerjakan itu ijtihad para ulama, maka kerjakan. Kita benar dapat 2 pahala, kita salah dapat 1 pahala. Namanya baik ijtihad.
hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu adalah ibadah. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Maka jangan buat ibadah yang Nabi tidak ajarkan. Jangan buat ibadah yang Nabi tidak mencontohkan. Entah itu contoh dari fi'liyah, apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan Nabi, atau contoh dari qauliyah yang disampaikan oleh Nabi dari lisannya, atau dari takririyah yang diputuskan oleh Nabi, atau dari sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu Pak, definisi hadis itu ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Itu adalah definisi dari hadis. Jadi hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataannya, perbuatannya, putusannya, sifatnya, sifat penciptaannya dan sifat akhlaknya. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kita diperintahkan untuk tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Syirik Pak terbagi dua. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau selalu dikerjakan, terakumulasi menjadi banyak, kerikil satu ditumpuk-tumpuk jadi gunung, bisa jadi syirik kecil ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi syirik kecil tidak mengeluarkan secara otomatis, dikerjakan langsung murtad tidak. Beda dengan syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar ketika kita melakukannya otomatis keluar dari Islam. Kalau nak ngaku Islam login lagi, masuk lagi. Apa contohnya? Kalau syirik kecil contohnya riya. Riya apa? Beramal kepengen dipuji, kepengen dijingok, kepengen dicerita ke pakam. Ini syirik kecil. Syirik kecil, riya. Adapun syirik besar, misalnya meminta pesugihan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak cara. Dia pergi ke Gunung Kawi, dia pergi ke Gunung Salak, dia pergi ke Gunung Semangko, dia pergi ke Gunung Manggo. Pergi kalau dia, bukan cuma di Gunung Salak dia pergi kalau. Apa yang dicari? Yang dia cari pesugihan. Ini syirkul akbar. Karena dia meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadanya selain Allah. Ini syirik besar. Langsung otomatis murtad orang itu Pak. Hati-hati na'udzubillah. Otomatis. Senang tak senang dia murtad enggak dia. Maka kalau dia ingin Islam, logik lagi, syahadat lagi, minta ampun kepada Allah atas dosa syirik yang dia kerjakan. Maka kata Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Murni ibadah kita ikhlas kepadanya, tidak dengan apapun. Tidak kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah saja. Kita buang semua syirik-syirik hal-hal yang mensekutukan Allah tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perihal pertama yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita perhatikan. Pertama dan yang paling utama, karena yang pertama dan paling utama ini yang akan membebaskan kita betul dari
dari susahnya dunia dan susahnya akhirat. Jadi orang yang melaksanakan poin pertama, aman dunia, aman akhirat. Yang kedua, Pak, wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua kita? Jawabannya adalah karena sebab mereka kita hadir di atas muka bumi ini. Atas sebab mereka kita hadir, lahir di muka bumi ini. Kita, Pak, bukan Nabi Isa yang lahir tanpa bapak. Kita bukanlah seperti Nabi Adam alaihissalam yang lahir diciptakan tanpa ibu dengan tanpa ayah. Kita dilahirkan berproses, ada orang tua kita, ada bapak kita, ada ibu kita. Karena kerjasamanya dengan baik, akhirnya lahirlah kita. Maka karena itu besarnya hak mereka kepada kita, maka berbaktilah, berbuat baiklah kepada mereka. Fi hayatihi au ba'da mamati. Dalam kondisi hidupkah dia atau dalam kondisi mati? Kita bahas dalam kondisi hidup dulu, Pak. Berbakti kepada kedua orang tua dalam kondisi mereka masih hidup, salah satunya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan mereka selagi perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apapun yang mereka perintahkan selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'ah, kami dengarkan, kami taati perintah tersebut. Contoh ya. Kita menghadap orang tua kita lalu mengatakan, "Mak, baca dak kira-kira aku nih kan lah tua, umur lah masuk 26, masuk 27, belum begini, ada betino mak, galak sama aku, galak dak mak kamu kalau sama dia." Kata mak kita, siapa? Ibu si Bulana, ada usaha anak sama dia. Diberikannya lah misalnya alasan kenapa ibu kita menolak wanita tersebut. Dia tuh nak mak ini, uang tuanya mak ini, keluarganya mak ini, berjaga tak cocok nak dengan keluarga kita. Kalau itu sudah putusannya, sudah kita nego, tidak diberikan izin, sudah, tak usah dilakukan. Kenapa? Bentuk kita berbakti kepada orang tua kita. Selagi yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan syariat, gawe ke, walaupun dalam kondisi Anda dirugikan. Walaupun dalam kondisi kita dirugikan. Aku lah mulai sayang mak sama dia. Dia juga lah mulai sayang sama aku. Aman dak sama dia? Tak tahu tahun 2024 ini nikah dak aku. Ini sertifikat 2030 baru nikah ini. Ujang tuanya jadi anak kamu nih mak. Kata mak kita cari yang lain benar, masih banyak betina lain. Sudah, jangan banyak cerita lagi. Sudah tinggallah. Almarhum ibu saya begitu dulu, Pak. Tak usah saya cerita kepanjangan, Pak. Ya. Salah satunya ada wanita yang kepengen dinikahi. Saya sampaikan kepada orang tua saya, ibu saya khususnya, kalau bapak aku ngomong serah kau, yang nak makinya kau. Itu bapak aku, uangnya jadi serah kau nak nikah sama kau ya, dan serah kau nak nikah sama siapa, yang makinya kau. Tinggal kau pikir, kalau maaf tidak, janganlah jauhin, kejauhan. Cukuplah kau tamat SD pergi mondok, tamat SMP mondok lagi, tamat aliyah kau langsung ke Madinah. Ini nak nikah sama betino jauhnya. Waktu itu Pak, wanita Indonesia tinggal di Australia. Sepil dikit ya, sepil dikit.
Orang Indonesia tinggal di Australia, keluarganya tinggal di Australia. Kata mak aku dah usah nak jauh ini, cari orang Palembang lain. Jumpa mak tak perlu jauh Australia tu mak, paling 4-5 jam kita naik pesawat sampai lah itu ke Palembang. Ayah dah usah lah, sudah berhenti ya buat terus lambat. Walaupun merasa dirugikan, biarlah. Kenapa? Karena kita kenal dengan perempuan itu paling 1 tahun, Pak. Sedangkan kita mengenali ibu kita sebelum kita lahir, kita lah kenal. Dari mulutnya kita makan. Ketika kita dalam kandungan, dari mulutnya kita makan. Dari mulutnya kita berbicara. Ketika kita masih dalam kandungannya. Ketika lahir, kita betul-betul dijaganya, dinaunginya, disusuinya, lalu kita dibesarkannya. Masa lah kenal sama emak kita mungkin 25-26 tahun, kenal sama si tok betina baru setahun, kita nolak apa yang kita omong ke emak kita, padahal emak kita jauh lebih besar daripada wanita yang baru kita kenal secara jasanya. Mana aku mah itu pikiran aku, Pak. Kalau aku mah itu, ku tinggalkan, asli ku tinggalkan. Kenapa? Karena emak aku tak izinkan. Suruh nyari orang Palembang lah. Ya sudah, nyari orang Palembang. Dapat orang Palembang tak lama, kata emak aku laju gelap. Mumpung dia galak, akhir dia sadar. Laju gelap, akhir dia sadar. Dia sadar kalau gila-gila, cuma tak lama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Jadi apa yang mereka perintahkan selagi tidak bertentangan dengan syariat, gawikan. Itu bentuk berbakti kita kepada mereka. Itulah termasuk kesapa. Urusan kecil mengucapkan kalimat lagi tidak boleh. Dalam surat Al-Isra, ya, Allah Ta'ala mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala mengatakan Allah sudah tetapkan ada itu diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Mereka itu ketika mereka sudah tua, jangan sekali-sekali kalian membentaknya dengan ucapan wala taqul lahumā uff. Membentaknya lagi tidak boleh, apalagi nangani. Zaman sekarang nih Pak, na'udzubillah, ada anak nangani maknya. Bukan cuma ditangani, bahkan ngomong maknya, na'udzubillah. Ada anak menjarok maknya. Gara-gara emaknya ngambil kayu di bawah rumahnya. Ya salam, kau tahu tak? Harta yang kita miliki adalah harta orang tua kita. Harta yang kita miliki adalah harta orang tua kita. Seandainya nih Pak ya, orang tua kita minjam duit ke kita, tidak dibalik ke, jangan tagih. Ngapo harta kita, harta dia. Harta kita, harta dia. Kita ada karena dia, Pak. Maka harta kita, harta dia. Kata Nabi SAW ketika ada seorang anak mengadukan kepada Nabi tentang orang tuanya yang banyak habis ke duitnya, apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kau itu, badan kau dengan harta kau itu punya bapak kau. Jangan lagi. Cuman tadi Pak, kita sebagai orang tua juga harus sadar diri. Jangan mentang-mentang dalil ini kita tahu, duit anak, duit aku. Akhirnya kita tak kegawi lagi, tergantung sama anak baik. Tak perlu cocok. Tapi seandainya sudah bekerja keras, dapatnya cuma itu, kurang, minjam sama anak, niatkan balik ke. Kalau tak dibalik ke pun tak jadi masalah. Misalnya mati belum baca baliknya, jangan sedih. Ngapo itu tidak terhitung hutang, karena harta anakmu adalah harta. Mengucap kalimat lagi tidak boleh. Apalagi nak nanganinya, apalagi nak menjauh ke orang tuanya, apalagi nak ngunuh. Na'udzubillah, ini jadi anak durhaka sekali. Anak durhaka.
Maka kata Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada mereka semasa hidup. Semasa mati, apakah kita masih bisa berbuat baik kepada mereka? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Pertama, selalu mendoakan mereka agar supaya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tinggikan derajatnya, masukkan mereka ke dalam surga. Itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal dunia. Memohonkan ampunan kepada Allah atas dirinya, atas diri orang tua kita. Yang selanjutnya adalah kita menyambung silaturahmi atas orang-orang yang disambung hubungan silaturahmi semasa hidupnya. Orang tua kita punya saudara, jangan putus hubungan gara-gara orang tua kita lah sudah meninggal. Orang tua kita punya kenalan, punya kawan, sambung hubungan silaturahmi tersebut dengan kawannya karena kita memuliakannya, karena ini adalah kawan bapak aku, ini adalah kawan mama aku, maka selagi dia masih hidup aku sambung silaturahmi dengan dirinya. Jadi cara ketika orang tua sudah meninggal dunia masih bisa kita berbakti dengan cara memperbanyak meminta ampunan dan istighfar kepada Allah atas kedua orang tua kita, atau mendoakan kebaikan bagi mereka, atau misalnya kita beramal lalu niatkan amal tersebut untuk mereka. Di masa-masa Idul Adha, belikan kambing, potongkan niat untuk mereka. Bisa Anda di malam Jumat baca Yasin, niatkan ya untuk mereka, bisa. Atau bertawasul kepada Allah dengan amal baik kalian, mintalah kebaikan dunia dan akhirat untuk dirimu dan untuk kedua orang tua, bisa. Itu cara berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah meninggal dunia. Wa bil walidaini ihsana. Selanjutnya, wa bidzil qurba. Yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga. Wa bidzil qurba, para kerabat, sanak famili, Pak. Kerabat yang paling dekat adalah saudara kandung. Paling dekat itu, Pak. Adik-beradik, paling dekat. Tak ada yang lebih dekat kecuali mereka. Saudara-saudara kita, adik-beradik kandung. Setelah itu keponakan kita atau mamang kita. Nah, itu lapis ring 2 sudah itu. Ring 1 adalah saudara kandung kita. Ring 2 ke pojok sikok, ke bawah sikok. Ke pojok sikok mamang dengan bibi kita, ke bawah para ponakan-ponakan kita. Itu dekat itu Pak dengan kita. Lebih tinggi lagi kakek nenek kita atau cucung-cucung kita. Itu keluarga dekat kalau itu Pak. Jangan kita putus hubungan dengan mereka. Wa bizil qurba. Kalau mereka sakit, kita juga merasakan sakitnya. Mereka susah, kita juga merasakan susahnya. Jadi kita berkewajiban untuk menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Wa bizil qurba. Selanjutnya, wal yatama, kepada anak yatim. Anak yatim ini adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika anak tersebut masih dalam kondisi belum akil balik, masih kecil. Itu anak yatim. Kalau aku ini Pak, tidak disebut yatim piatu. Karena mama aku meninggal 10 tahun yang lalu, aku sudah punya anak waktu mak aku meninggal. Bapak aku meninggal 4 hari yang lalu. Anak aku sudah 2, jadi aku tidak disebut lagi anak yatim piatu. Ngapa? Karena mereka meninggalkanku, aku sudah dewasa, bahkan sudah punya keluarga. Tidak disebut lagi yatim piatu. Tapi anak yatim ini kan ada anak yang ditinggal mati bapaknya, budak tadi masih kecil, masih SD. Itu jelas yatimnya tuh Pak, masih SD. SMP. Jadi anggaplah SMP juga masih yatim. Walaupun ada anak SMP tak yatim lagi karena sudah akil balik. Anggap baik Pak, batasnya sampai kelas 3 SMP. Jangan tak kejadian Pak.
janda kejadian. SMA bapaknya mati, tidak lagi disebut yatim karena budak tadi lah sudah akil balik, lah sudah pajaknya di duit dewe, lah sudah pajaknya kau diri dewe, tidak lagi disebut yatim. Jadi yatim itu orang tuanya meninggal, sedangkan anak ini belum masuk pada umur akil balik, maka anak ini disebut dengan yatim. Maka perhatikanlah mereka. Perhatikanlah mereka. Kadang mohon maaf Pak, tetangga kita nih kadang suuzon dengan kita. Ada anak yatim, kita unjuk jajan, kita unjuk duit. Mulailah tetangga-tetangga tadi suuzon, nah caknya ada kendak dengan emaknya ini. Jangan pula cari itu. Kalau memang ada kendak dengan emaknya, biasa silakan. Tapi kita niat kita kan bantu budak tadi. Misalnya dan masuk sekolah Pak, kita beli ke buku tulis ya modal 100.000 misalnya. Beli ke buku tulis, ada duit lebih kita beli ke tasnya. Ada duit lebih kita beli ke sepatu dengan kaos kakinya. Kenapa kita kepengen anak yatim ini kita perhatikan? Tidak tahu kalau memang niat kamu nak deketin emaknya, aku tidak tahu. Tidak tahu. Kalaupun kamu kepengen deketin emaknya, nanti salahnya karena emaknya juga janda. Cuma hati-hati Bu, pasat ini yang lagi gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi. Jandonya masih muda, janda kembang puluh, masya Allah tabarakallah, tinggal samping rumah. Asli setiap laki keluar rumah ditanya, nak kemana Kak? Aku nak tengok anak yatim deh. Oh iya, masih banyak anak kita nak tengok anak yatim misalnya. Tapi inilah salah satu ujiannya Pak. Salah satu ujiannya. Kalau kita memperhatikan anak yatim, insya Allah rezeki itu lancar. Ingat niatnya ikhlas bantu anak yatim, bukan aduk udang di balik bakwan kepada emaknya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wal yatama. Selanjutnya wal masakin, memperhatikan orang miskin. Memperhatikannya dalam artian bantu apa yang bisa kita bantu. Bukan cuma dijingok diperhati kebaik Pak. Cuma dijingok diperhati kebaik, uang juga laju resah kepada kita karena nyingok baik tapi tidak ngebantu. Maksud di sini melihatnya dan membantunya semampu kita. Kita bisa bantu dengan finansial, kasih. Kita bisa bantu tenaga, kasih. Apa yang bisa kita bantu, kita berikan bantuan tersebut kepada orang-orang miskinnya. Wal masakin, wal jari zil qurbah, para tetangga juga diperintahkan kita untuk memperhatikannya. Tetangga jauh atau tetangga dekat. Kenapa? Tetangga ini Pak, walaupun bukan keluarga, tapi serasa keluarga tetangga ini. Saya ulang, tetangga jauh maupun tetangga dekat, mereka walaupun tetangga, bukan keluarga, tapi serasa keluarga. Maka Allah perintahkan kita untuk memperhatikan mereka. Pak, kalau terjadi apa-apa pada diri kita, siapa duluan yang nolong kita? Tetangga Pak, keluarga. Apalagi kita yang yang pergi merantau ini, keluarga kita jauh di kampung halaman, sedangkan kita sedang di perantauan. Siapa pertama sekali bantu ketika terjadi sesuatu di perantauan? Para tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jangan tetangga diajak bebala. Ini tidak nyaman kalau tidak bebala dengan tetangga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berbuat baiklah kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga ini adalah keluarga kita juga sebenarnya. Walaupun bukan keluarga kandung, keluarga saudara, tapi keluarga di tempat yang sama, hidup kita di lingkungan yang sama. Kalau terjadi apa-apa, ini para tetangga-tetangga kita yang akan menolong pertama sekali kepada kita. Ya, tetangga jauh maupun tetangga dekat. Wabil khusus tetangga dekat Pak, ini ada haknya atas diri kita. Contoh, Nabi SAW mencontohkan kalau kita masak
masakan yang mana aromanya bisa terasa di rumah tetangga, maka kata Nabi banyak keduanya berbagi dengan tetangga. Kenapa? Karena masakan yang kita masak aromanya itu sampai ke hidung tetangga. Kesian kalau tak dibagikan. Kita masak pindang misalnya, Pak. Ustaz, aku masak dikit cuman seperempat. Tapi ini pasti aromanya sampai ke tetangga kami. Apalagi mohon maaf tinggal di rumah susun, ya, cuman bisa ke sikok dinding, bisa ke rumah kita. Maka kata Nabi banyakkan kuahnya, tidak baca ngunjuk isinya, ngunjuk kuahnya jadilah. Wah, itu singgung kawan ngunjuk kuahnya. Tapi ini cuman istilah, Pak. Istilah artinya kalau baca berbagi-bagi. Ustadz, aku siang ini lauknya caluk dipanggang. Wah, caluk kan seragam sekomplek anak itu ya. Ya kalau caluk tak usah lagi bagi karena uang sedikit tak galak juga makan caluk ya. Waktu kami di Madinah ini cerita Pak, kami itu kan bawa caluk di Madinah. Jadi kalau lagi nak masak-masak pindang kan diunjuk caluk. Kami ini Pak waktu itu lagi kepengen makan caluk dibakar, caluk bakar. Sudah dibakar caluk itu baru dicampurkan dengan minyak makan. Itu dicolek-colek itu lemak atau makan Pak. Ya. Lemak itu dimakan. Ya. Ada juga kawan kami nyambel caluk. Jadi kami ini di asrama itu ada ruangan khusus untuk masak, dapurnya. Ya. Jadi setelah kami masak, uang keluarga Pak dari kamar. Dia ngomong isyarat. Kalau bahasa orang isyarat, apa dia yang mau masak ini? Kenapa? Karena menyengat sekali Pak di hidung mereka. Mereka akhirnya datang ke dapur, nengok kami sedang goreng kerupuk. Goreng kerupuk kan sudah kami nyambal caluk sudah, kami goreng kerupuk Pak. Apa katanya? Isyarat Indonesia ini yang guna plastik. Indonesia makan plastik katanya. Kenapa? Karena kerupuk yang belum digoreng kan mecah plastik Pak. Mecah plastik. Isyarat Indonesia dia kurun 16 tiketnya apa ada cerita yang Indonesia makan plastik. Sudah kami goreng, kami cicip lah, cicip lah. Dah lah makan plastik. Bukan plastik, kami makan plok. Akhirnya coba nyoba, minta lagi. Ya cara tinggal di kampus kan kami di situ 115 negara. Di Madinah dulu 115 negara yang hidup di kampus itu. Jadi wajar ada orang Afrikanya, ada orang Eropanya, ada orang Amerikanya dan lain sebagainya. Jadi wajar kita berbagi berbagi tradisi lah. Jadi kalau lagi masak yang mana aromanya sampai ke hidung tetangga, maka Nabi nyuruh berbanyak kuahnya supaya kita baca berbagi dengan tetangga. Jangan sampai nyakiti Pak. Ingat, nyakiti hidungnya lagi tidak boleh, apalagi nyakiti hatinya. Kalau kita masak nyakiti hidungnya, untuk menyembuhkannya bagikan. Unjuk, berbagi lauk tadi supaya sembuh hidungnya tadi. Itu nyakiti hidungnya lagi kita tidak boleh Pak oleh Nabi, apalagi nyakiti hatinya. Wabidzil qurba wal yatama wal jari qurba wal jari junubi sahibi bil jambi wa bani sabil, orang-orang yang habis dananya di perjalanan, sedang musafir, habis dananya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Apalagi di zaman dulu. Kalau zaman sekarang Pak, bisalah misalnya habis dana kita di perjalanan, tinggal bertanya di mana ATM barat sini, nari baik gitu Pak. Tapi kalau zaman dulu nak sekayo aku bewong berjalan, habis bekalnya di perjalanan Ibnu Sabil, padahal di kampungnya tokeong ini. Ngapa? Karena tak pacak ngambil harta yang dia punya di dusun. Apa yang ada itulah yang dia punya. Kalau zaman sekarang kan toke misalnya, dia ke Jakarta, habis bekalnya, tinggal ngomong baik, mana ATM sini, duitnya di bank masih banyak.
Jadi kalau zaman dulu Ibnu Sabil itu memang betul-betul terjadi. Kalau zaman sekarang ada sih ada, tapi tidak sebanyak di zaman dulu. Ya. Kalau sekarang kan Ibnu Sabilnya habis dananya, tinggal ngambil di ATM. Kecuali kalau memang yang habis dananya, ATM-nya juga udah ganti, dia di dusun juga orang miskin. Nah ini Ibnu Sabil tolong. Misal, nak kemana Pak? Aku nak balik ke Medan. Palembang Medan kan masih jauh. Dari mana Bapak? Kami dari Jakarta. Nak ke Medan, baru sampai di Palembang. Habis duitnya kecopetan. Habis duitnya kecopetan. ATM-nya hilang galau karena copet dompet. Nak nak dijual barang tak kati, jam tak kati, cincin tak kati. Nah wong cak ini termasuk Ibnu Sabil. Maka bantu kalau memang kita pacak mantu. Cuma hati-hati, banyak juga di zaman ini penipuan, ya, modus. Jadi Ibnu Sabil padahal ini cuma modus. Maka banyak-banyak kita harus teliti. Jangan sampai kita tertipu modus-modus yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, wa ma malakat aymanukum, atau para pembantu-pembantu yang ada di rumah kita, atau para budak-budak yang ada di rumah kita, maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalau pembantu di rumah kita, gajilah dia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sebelum keringatnya kering, unjuklah. Dalam artian Pak, ketika memang waktu gajian, kasihlah, jangan diundur-undur. Contoh, kita berjanji setiap tanggal 1 gajian. Udah, setiap tanggal 1 kasihlah. Jangan kamu nak banyak cerita agak minggu depan tidak usah banyak cerita. Kenapa? Karena ini hak dia. Karena siapa tahu dia punya hajat-hajat yang lain. Maka ketika kita ada karyawan di rumah kita atau di tempat kita bekerja, kita memiliki karyawan, maka gajilah mereka, kasihlah gajinya di tanggal yang sudah ditentukan. Setiap awal bulan di tanggal 1 kamu gajian, kasihlah. Sebelum tanggal 1 siapkanlah duitnya. Nah, itu cara kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita berjanji tanggal 1, tanggal 15 juga belum keluar. Nah ini berarti kamu menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membantu aktivitas kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kata Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Ta'ala tidaklah menyukai bagi orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Saya kira sampai ayat ini saja dulu, 36 dalam surat An-Nisa. Karena waktu kita sudah mepet sekali ini, itu saja di ayat 36 saja. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat yang akan datang. Saya akan membalikan ke moderator. Silakan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada jamaah majelis taklim. Kepadanya yang bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana caranya kita menyembah Allah dan mengenal Allah? Baik. Bagaimana cara kita menyembah Allah dan mengenalinya? Kita kan tidak pernah nengok Tuhan, Ustaz. Kita juga tidak pernah dengarkan omongan Tuhan. Mana caranya kita kenal kepada Allah dan menyembah hanya kepadanya, tidak menyembah kepada yang lainnya? Jawabannya begini. Karena kita mengakui bahwa kita tak pernah melihat Allah, kita juga tak pernah mendengarkan ucapan Allah secara langsung di telinga kita, maka kita tak tahu bagaimana caranya. Maka ikutilah bagi orang yang mengenalinya dan tahu bagaimana caranya. Siapa? Nabi. Para nabinya, para rasulnya, para utusannya. Kalau di zaman kita Nabi Muhammad, di zaman sebelum kita nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, dan lain-lain. Di zaman kita yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita menyembah Allah? Ikuti bagaimana Nabi menyembah kepada Tuhannya. Kalau Nabi Muhammad menyembah Allah dengan cara sholat, kita pun melok sholat cara kita menyembah Allah.
Mamano cara sholat, jingok Nabi sholat cakmano. Oh, Nabi sholat subuh 2 rakaat, Nabi sholat zuhur 4 rakaat, Nabi sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh, sholat isya 4 rakaat. Gawikan seperti apa yang Nabi gawikan. Nabi di bulan Ramadan puasa sebagai ibadah kepada Allah. Kita beloki lagi Nabi Muhammad puasa di bulan Ramadan. Akhir Ramadan Nabi mengeluarkan zakat, kita beloki lagi. Nabi ada waktu, ada duit, pergi haji, kita beloki lagi. Nah, ini cara kita menyembah Allah. Karena kita tak tahu, ya, maka ikutilah orang yang mengetahuinya. Orang yang mengetahuinya tiada lain, tiada bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Seandainya kalian mengakui Anda cinta kepada Allah, untuk mendapatkan balasan cinta tersebut haruslah fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintaimu. Artinya untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka ikutilah Nabi, maka cinta Allah pun akan diberikan kepada kita. Ini ayat ini menjelaskan tentang mutaba'atun Nabi, ya. Kita berkewajiban untuk mengikuti, berintibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara ibadah yang benar adalah mengikuti, mencontoh baginda Nabi. Apa yang dikerjakannya kerjakan, apa yang ditinggalkannya tinggalkan. Karena beliau paling tahu tentang Allah dan beliau paling tahu bagaimana cara seorang hamba menyembah kepada Allah. Maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya dalam Islam kalau suami selalu banyak larangan untuk istri, sedangkan suami tidak mau melakukan kewajiban hak istrinya? Padahal dia sudah tahu hak istri, tapi dia ingin didengar omongan dia sendiri. Sedangkan kalau istri yang bicara, suami seakan tidak mau menerima. Terima kasih. Baik, begini, istri itu tanggungan suami. Istri itu tanggungan suami. Makanya istri harus taat kepada suami, karena yang menanggungnya adalah suaminya. Nah, ketika Nabi melarang sesuatu atas istrinya, selagi larangannya itu benar, maka seorang istri berkewajiban untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh suaminya, diindahkan apa yang diperintahkan oleh suaminya, seandainya yang diperintahkan itu baik. Contoh, kata lakinya, hari ini kita nengok ayah dulu Istrinya bilang, aku capek ini itu. Sudah turuti baik aku lagi. Kata laki kita pergi jenguk ayah, maka jenguk ayah. Cuman tadi suami juga mohon maaf, jangan sampai berat sebelah. Nengok bapaknya ngajak terus, nengok bapak bini tidak pernah, ini berat sebelah. Jadi sebagai seorang istri berkewajiban taat kepada suaminya. Ustaz, laki aku nak lemak dewe, apa perintahnya nak digawe ke, tapi dia tak galak jalankan kewajibannya. Sudah, kalau memang cak itu kita salah milih laki. Nak nyala ke siapa? Kamu salah milih laki. Kalau memang salah milih laki, hak-haknya, kewajibannya tidak dipenuhi, kamu dah tahan, adukan ke pengadilan. Adukan ke pengadilan, minta dilepas atau dihulu atau diceraikan. Kalau memang kita tidak bisa lagi mentolerir, tidak bisa lagi menerima apa yang dilakukan oleh suami tadi. Dia nak lemak dewe, tak galak memenuhi kebutuhan kami. Contoh misalnya, untuk makan kami suruh nyanyi dewe,
beli baju disuruhnya nyari dewe, dia duitnya habis di judi nyorek. Tidak tahan, boleh. Ini termasuk sebab yang diperbolehkan untuk mengadukan kepada pengadilan hakim supaya dilepaskan jatuh talaknya kepada istrinya. Kalau memang kamu tidak tahan, Ustaz, aku ni cinta sama laki, cuma tadi dia tidak kalah dengan omongan. Kalau begitu, coba saya sarankan banyak-banyak sholat malam, berdoa, ungkapkan semuanya kepada Allah, minta Allah merubahnya. Minta Allah merubahnya. Kalau Allah merubah seseorang mudah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mintalah kepada Allah di tengah malam, berdoalah agar supaya suamimu tadi menjadi suami yang soleh, suamimu tadi menjadi suami yang cinta dengan keluarga, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Minta kepada Allah Ta'ala. Setelah diminta masih baik kita tidak tahan, sudah. Kalau kamu memang nak melepas, nak minta dilepas, itu termasuk sebab yang dibolehkan kita untuk meminta dilepas oleh suami. Karena perempuan ini Pak Bu, kalau minta dilepas, minta diceraikan oleh lakinya sedangkan tidak ada alasan syar'i, maka Nabi mengatakan tidak mencium bau surga betina tadi. Kalau dia minta diceraikan tanpa uzur syar'i. Tapi kalau menginut itu ceritanya dia tidak galak memberikan kewajibannya kepada istri dan anaknya, maka ini termasuk sebab yang dibolehkan untuk meminta dilepaskan. Walaupun saya tidak menyarankannya untuk minta cerai, karena perceraian itu adalah satu perihal yang boleh dikerjakan tapi dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal 'inda Allah talaq. Amalan yang dihalalkan oleh Allah tapi dibenci itu adalah talak perceraian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang lain. Silakan. Ya. Baik. Syirik itu bisa dari perkataan, bisa juga dari perbuatan. Ustaz, ada bagaimana? Coba misalnya contohkan bagaimana syirik kecil dan syirik besar dalam perkataan. Contoh, syirik kecil dalam perkataan ini, contohnya begini, ya. Kalau tidak kamu yang bantu, tidak tahu lagi aku ini jadi apa. Kalau lah nanti yang ini. Nah ini termasuk syirik kecil. Karena omongan itu kan hanya khusus untuk Allah. Masalah nyawa itu di tangan Allah. Kita nih kadang ini misalnya lagi bermotor, nyapa kita. Ayo untung nih anakku waktu itu banting setangga kiri, aman banting setangga kanan, asli mati aku. Ayo untung nih anakku. Untungnya kamu nolong aku, aman tak tuh mati aku. Ini syirik kecil Pak. Kenapa? Karena kita menganggap ada yang bisa menolong selain Allah Ta'ala. Padahal pertolongan tersebut, apalagi urusan nyawa, di tangan Allah. Itu syirik kecil. Kalau bahasa Arabnya tuh, laulaka, seandainya tanpamu, aku akan kata wa kata. Jadi begini, jadi begitu. Tidak jadi. Itu syirik kecil. Kenapa? Karena kita mengakui peran orang tersebut tanpa ada peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik kecil. Syirik besar meminta kepada selain Allah. Contoh, wahai mbah fulan, mbah fulan, mbah fulan, mbah fulan, segala mbah sebutnya kalau, ya, segala mbah sebutnya kalau. Kami ini mbah butuh mah ini, butuh mah ini, butuh mah ini, payu mbah kasih minta ini, minta itu. Padahal mbah itu udah tahu kemana mbah. Dia datang ke pohon besar, atau ke mbah bulan, sebutnya segala mbah baru minta. Ini jelas, ini perkataan yang menjadikan orang tersebut murtad. Kenapa? Yang dia ucapkan itu adalah ucapan syirik besar kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengakui ada zat yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh syirik kecil yang lain Pak, ini banyak terjadi. Kalau kita misalnya ke hutan nak kencing,
Buyut apa nama? Menumpang lewat atau izin buyut, izin mbak, aku nak izin. Itu tak boleh. Itu syirik kecil itu. Syirik kecil, ya. Syirik kecil, termasuk syirik kecil. Nah, kalau syirik besar sesuatu yang kita lakukan yang betul-betul itu membuat kita murtad. Misalnya kita mengakui bahwa ada zat yang bisa memberikan pertolongan selain Allah, ada zat yang bisa memberikan kepada kita rezeki selain Allah, itu syirik besar. Jadi itu contoh-contoh syirik kecil maupun syirik besar dari perkataan seorang hamba di kesehariannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Itu namanya saja prediksi. Kalau prediksi tidak apa-apa, aman memastikan tidak boleh. Jengok ada mendung-mendung, air becaknya nak hujan. Memang. Kalau itu tidak apa-apa, becaknya karena kita tahu karena ini mendung ini, lagi jengukan mendungnya, air becaknya nak hujan. Berarti ini kan becaknya bukan pastikan pasti jam 8 ini hujan. Kalau pasti itu tidak boleh. Tapi kalau kita jengok, becaknya nak hujan. Kita misalnya Pak, lagi musim hujan ini lah, apa namanya, hidung ini rada panas, ngatuk banyu-banyu, becaknya nih, nak demam ini. Ini kan prediksi. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita ngomong, ini bacanya, misalnya ini kan jauh, sekarang baru jam 6. Jam 1 hujan. Jam 1 hujan. Dari mana kau tahu? Hujan. Kau tahu deh. Yang ini yang tidak boleh. Ngapa? Karena belum ada ciri-cirinya, lah sudah ngakui jam 1 akan hujan. Kalau sekarang misalnya bacanya tidak hujan, ngapa? Terang di luar. Tak kati mendung. Itu bukan sini karena prediksi. Karena ciri-ciri datangnya hujan atau panasnya itu bisa kita prediksi, bisa kita lihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadilah baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejenak mari kita mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. ربنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirnya doa tadi, maka berakhirnya pula acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan